Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan kita, suri teladan kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, dalam live season pertemuan season 7 ini kita akan mengulas materi-materi sebelumnya, kemudian saya akan menambahkan poin penting yang harus kita kuasai dalam mata kuliah statistik dan probabilitas ini. Pertama-tama saya berikan gambaran contoh output dari hasil statistik, ya. Sebentar saya share screen terlebih dahulu. Nah, bisa terlihat di layar screen-nya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Ini adalah contoh output hasil analisis menggunakan statistik, di mana hasil output dari analisis statistik kita menghasilkan model. Model ini adalah model untuk mengestimasi kebutuhan material. Dalam hal ini yang saya contohkan di sini adalah kebutuhan material pada proyek konstruksi, ya. Jadi output model pada menggunakan statistik itu, skema modelnya adalah Y sama dengan A ditambah B dikali X. Nah, ini contohnya ya. Y-nya itu adalah apa? Y adalah variabel recap. Contoh di sini, contoh data ini berarti Y di sini adalah Y-nya adalah ada pasir, kemudian ada split, ada semen, ada besi, dan lain sebagainya. Itu sebagai Y. Kemudian variabel X-nya adalah luas bangunan. Ini adalah model yang contoh tadi skemanya adalah Y sama dengan A tambah B kali X. Ini sebentar saya ilustrasikan output dari analisis statistik gitu ya. Skema modelnya adalah ini. Kurang besar nggak ininya? Hurufnya ini. Cukup lihat nggak? Cukup, Pak. Cukup ya, oke. Ini angka-angka ini adalah hasil dari model. Model dari mana? Model hasil output analisis statistik. Kalau kita buka, nah sebetulnya adalah ini modelnya. Ini sebagai nilai A, ini sebagai nilai B, dan ini C1 itu adalah X. Di mana ini di sini adalah luas bangunan. Ya, ini semua adalah model. Ini model ini adalah model hasil analisis dari statistik. Setelah menghasilkan model, tentu kita menghitung kebutuhan material. Ini kebetulan contoh ini adalah untuk bangunan ruko, ya, khusus untuk bangunan ruko. Kalau kita sudah mendapatkan model, contoh kayak tadi, misalkan kita tinggal mengetahui berapa luas bangunan yang akan dibangun, maka semua akan bisa kita hitung berapa jumlah kebutuhan materialnya. Di sini contohnya ada 28 macam material. Contoh misalkan luas bangunannya 200, atau misalkan luas rukonya 300 meter. Nah, maka inilah kebutuhan-kebutuhan materialnya. Kenapa di sini di Excel ini saya sudah setting menggunakan model. Modelnya dari mana? Modelnya adalah hasil analisis statistik. Atau misalkan ini 400 meter. Nah, maka kebutuhan materialnya adalah ini. Ini adalah hasil output analisis statistik.
Oke. Ini adalah output akhir dari mata kuliah ini, gitu ya. Kemudian saya berikan gambaran contoh sebelum saya mengulas kembali ke materi-materi sebelumnya. Saya akan memberikan terlebih dahulu gambaran dari tujuan akhir dari mata kuliah statistik dan probabilitas ini. Saya berikan contoh lagi bagaimana proses mendapatkan model ini dengan skemanya. Skema modelnya adalah ini. Oke, saya berikan lagi contohnya. Nah, ini bisa terlihat ini contoh data. Udah, Pak. Oke. Pendataan awalnya adalah seperti ini. Kita sajikan data. Datanya adalah data volume dan luas komponen bangunan. Ini luas bangunan ruko dari 464 meter persegi sampai dengan 72 yang terkecil. Yang terbesar 462. Terdiri dari yang 464 meter persegi bangunan ruko itu volume fondasinya 17 meter persegi, luas dindingnya 671, 80 meter kubik, dan seterusnya. Ini adalah penyajian datanya. Kemudian dari data bill of quantity, kemudian kita data lagi. Yang 464 meter persegi itu, bangunan ruko itu, membutuhkan material itu pasir 131,09 kubik, splitnya 60,9 kubik, semennya 47.271,4 kg, dan seterusnya. Ini adalah hasil pendataan, kemudian kita sajikan dalam data. Selanjutnya apa kaitannya dengan statistik? Tadi kaitannya dengan statistik itu selanjutnya kita akan olah data ini menjadi sebuah model. Model untuk apa? Model untuk memprediksi kebutuhan pasir, kebutuhan batu split, semen, dan lain sebagainya. Contoh program tadi yang pertama saya berikan gambaran. Itu terakhir yang sudah dikemas. Dalam modelnya sudah dimasukkan ke dalam Excel, sehingga di dalam Excel selanjutnya kita tinggal mengetik luas bangunan saja. Atau kita tinggal memasukkan variabel X-nya saja. Ya, variabel X-nya apa? Karena variabel X-nya luas bangunan. Oke, saya berikan gambaran. Nah, ini. Selanjutnya, data tadi setelah kita sajikan data dalam bentuk tabel, contoh tadi dalam Excel itu kan dalam bentuk tabel ya, penyajian datanya. Selanjutnya diapain ini? Ini kita bisa analisis regresi. Analisis regresi linier. Analisis regresi linier itu ada analisis linier berganda, ada non ganda. Analisis regresi linier berganda itu adalah yang variabel X-nya banyak, sedangkan analisis non berganda yang variabel X-nya cuma satu, gitu ya. Cara menganalisis untuk mendapatkan modelnya bagaimana? Ini kita bisa menggunakan Excel atau yang umum. Untuk menganalisisnya kita perlu menggunakan SPSS. Menggunakan Excel contohnya gimana? Nah, kita tinggal klik data, klik analisis, data analisis, kemudian di sini kita klik regresi, oke, kemudian masukkan variabel Y-nya, variabel Y-nya misalkan kita semen, berapa sih kebutuhan semen misalkan, variabel Y-nya semen. Kemudian masukkan lagi variabel X-nya, misalkan luas bangunan yang ini. Tuhan engkau tahu. Bisa di mute dulu yang ini. Nah, setelah seperti ini, kita taruh sini, kemudian akan muncul hasil output analisis. Nah, inilah contoh muncul output analisis. Di sini ada multiple R, R square, dan lain sebagainya. Nah, nanti di materi-materi selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Ya. Nah,
Kemudian di sini ada tabel koefisien untuk apa? Untuk menimbulkan atau untuk mengetahui model tadi skema modelnya adalah Y sama dengan A ditambah E dikali X. Skema modelnya adalah ini. Y-nya apa? Y-nya adalah ini Pak semen ya. Y-nya adalah jumlah semen. Berapa sih jumlah semen yang dibutuhkan pada luas bangunan tertentu? Dalam hal ini bangunan ruko. Kemudian A-nya adalah nilai intercept. Mana nilai interceptnya? Ini dia nilai interceptnya. Ya. Ini nilai interceptnya. Kemudian nilai B-nya mana? Ini dia nilai B-nya. Ini nilai B. Nah, berarti modelnya menjadi Y sama dengan 11213,76 tambah 76,713 X. Oke, misalkan sekarang kita akan memprediksi berapa sih kebutuhan semen pada luas bangunan ruko 150 meter persegi. Berarti kita tinggal hitung menggunakan model ini. Berarti Y-nya adalah X-nya kita kali tadi luas bangunan rukonya misalkan 150. Oke, berarti inilah jumlah kebutuhan semen untuk ruko dengan luas berapa tadi 150 meter persegi membutuhkan semen 22.721. Kalau dalam sak berarti ini kita tinggal dibagi 50. Nah, berarti perlu semen 454 sak ya. Inilah output dari analisis statistik untuk menghasilkan model. Pada luas bangunan ruko 150 meter persegi akan membutuhkan semen 22.721 kg atau 454 sak. Sekarang kita bandingkan dengan data tadi. Semen pada 150, mana 150? Oh, ini nggak ada 150 ya? Ada, ini 150. Semennya berapa? Berarti kita jangan. Semennya adalah 20.899,97 kg. Ya, sedangkan berdasarkan analisis tadi adalah 22.000. Nah, berdasarkan data kebutuhan semen itu 20.880 kg atau sama dengan 118 sak. Sedangkan berdasarkan estimasi menggunakan analisis regresi tadi menghasilkan rumus seperti ini, jumlahnya adalah 22.271 kg atau 424 sak. Nah, inilah yang dimaksud pada materi-materi sebelumnya yang dimaksud dengan probabilitas. Maksudnya adalah pada saat kita akan menghasilkan rumus untuk prediksi sesuatu, probabilitasnya berapa, tingkat kepercayaannya berapa, kemudian tingkat errornya berapa persen. Ya, coba ini hitung berapa persen. Ini berarti errornya, sorry, balik ya. Nah, ini errornya berarti 9%. Ya. Nah, probabilitasnya berarti kita tentukan berapa persen, kemudian tingkat errornya berapa persen, itu analisisnya. Nah, oleh karena itu, ya, dalam statistik itu kita penting bagaimana cara kita menyajikan data, ya. Karena selanjutnya data yang kita sajikan selanjutnya kita akan olah lagi. Olahnya seperti apa? Bisa saja seperti tadi, kita jadikan data
kita untuk menganalisis untuk menjadi sebuah rumus untuk memprediksi kebutuhan material. Atau untuk apa lagi? Misalkan kalau datanya data anggaran biaya, ya kita bisa membuat rumus untuk mengestimasi biaya. Atau kita misalkan akan menganalisis fondasi. Berarti yang harus kita data itu apa? Variabel-variabelnya terdiri dari apa saja, dan itu merupakan bagian dari variabel X. Misalkan, analisis fondasi menurut Meyerhof. Analisisnya, variabelnya yang diperlukan adalah kedalaman fondasi, lebar tapaknya, lebar cakar ayamnya, tebal cakar ayamnya, mutu betonnya, dan mutu pembesiannya. Nah, berarti itulah hal-hal yang perlu didata oleh kita. Yang selanjutnya kita bisa analisis statistik menjadi rumus yang sederhana. Contoh rumusnya adalah seperti ini. Menjadi model matematika sederhana yang memudahkan untuk kita menganalisis. Nah, itu sampai sekarang belum ada penelitian yang membuat model analisis fondasi menggunakan analisis statistik, ya, belum ada, padahal itu bisa. Kenapa belum ada? Biasanya pendataannya yang susah. Selama ini tidak pernah data. Selain pendataan susah, seperti materi-materi sebelumnya, ya, kita perlu mengklasterkan sebuah data. Maksudnya mengklasterkan itu bagaimana? Kalau fondasi, berarti klasternya apa? Klasternya berarti jenis tanah yang seperti apa, ya, kemudian kedalamannya seberapa, berarti kekuatan fondasinya dengan dimensinya seperti apa, kekuatannya seperti apa. Seperti itulah contoh klaster. Atau misalkan kita mau membuat rumus khusus untuk menghitung, menganalisis kekuatan struktur kolom beton. Oke, berarti yang harus kita data apa? Kita perlu tahu dasar rumus awalnya, rumus analisis kolom bertulang, misalkan, berarti kita perlu tahu dimensi kolomnya, perlu tahu mutu betonnya, perlu tahu mutu baja ringan, penulangannya atau besi betonnya, kemudian perlu tahu luas diameter tulangan baja tulangannya, perlu tahu sengkang yang digunakannya apa. Nah, itu adalah diantaranya variabel-variabelnya. Berarti contohnya itulah yang harus kita data. Yang selanjutnya, apa yang harus kita data dan berapa jumlah data yang harus kita kumpulkan. Nah, itulah hal yang menjadi sangat penting sesuai dengan materi-materi kita sebelumnya. Maka, materi kita sebelumnya, kita harus mampu menentukan bagaimana cara menentukan sampel acak, cara menentukan jumlah sampel berstrata dan lain sebagainya. Nah, coba saya share ulang. Nah, ini rangkuman materi-materi yang telah kita pelajari bersama ya. Nah, ini tentang pemahaman statistika, yaitu perlu dilakukan metode pengolahan data yang didapat, kemudian cara hasilnya dilakukan secara observasi, pengukuran, eksperimen dan lain sebagainya, ya. Pengertian statistiknya. Nah, kemudian deskriptif statistik itu terdiri dari deskriptif statistik juga, statistical inference, gitu ya. Pengertiannya apa sebelumnya pernah kita bahas. Kemudian tentang pengorganisasian dan penyajian data seperti contoh tadi yang saya punya datanya, bisa dalam bentuk tabel, bisa juga dalam bentuk grafik. Yang selanjutnya, data ini bisa termasuk tergolong ke dalam data sifat data kuantitatif atau data kualitatif. Kemudian, nah ini selanjutnya adalah penggolongan statistik. Penggolongan statistik itu diantaranya ada ini nih, ada regresi. Regresi adalah contoh yang saya praktekkan tadi. Regresi selanjutnya ada regresi linier dan regresi non-linier.
ada regresi berganda, ada regresi non ganda. Regresi non ganda adalah contoh yang tadi. Kalau regresi yang berganda berarti variabel X-nya atau variabel bebasnya itu lebih dari 1, bisa 2 atau bahkan bisa 10. Nah, yang pada umumnya bagi teknik sipil ini, regresi ini yang sering digunakan. Kemudian selain regresi ini analisis faktor yang sering digunakan. Fungsinya apa analisis faktor? Biasanya kita analisis faktor keterlambatan proyek. Atau kita menganalisis faktor mahasiswa tidak mengerjakan tugas. Nah, berarti kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu faktor yang menyebabkan, misalkan faktor keterlambatan proyek. Jadi faktor-faktornya apa? Yang itu kita jadikan sebuah variabel, atau di sini disebut dengan variabel bebas. Variabel bebas itu adalah variabel yang akan mempengaruhi variabel terikat. Variabel terikatnya apa kalau analisis faktor? Variabel terikatnya berarti keterlambatan proyek. Variabel bebasnya adalah faktor-faktor yang bisa menyebabkan keterlambatan proyek. Nah, diantaranya faktor yang mempengaruhi keterlambatan itu terdiri dari apa saja? Dan bagaimana sistem pendataannya? Biasanya analisis faktor ini, ya, ini pendataannya menggunakan deskriptif kualitatif karena tidak dalam bentuk angka, biasanya dalam bentuk statement. Dalam bentuk statement hasil pendatanya adalah hasil kuesioner. Kuesioner kepada ahli-ahli, kemudian kepada orang-orang yang terlibat dalam suatu proyek itu. Ya, maka itu datanya merupakan data kualitatif. Data kualitatif itu yang merupakan data bukan berbentuk angka. Tapi untuk bisa kita menganalisis menjadi statistik, menganalisis faktor di sini, dari data kualitatif kita harus mengolah agar bisa menjadi data kuantitatif. Dan bagaimana caranya? Dari statement kita ranking, bisa dengan melakukan rankingan atau kita lakukan pembobotan dengan persentase. Melakukan statement yang menyatakan menjawab ya persentasenya berapa, yang menjawab tidak persentasenya berapa. Nah, itu kan kuesioner atau data kualitatif kan antara ininya, sebuah datanya adalah data statement atau data ucapan seseorang yang kita data gitu ya. Baik suatu jawaban itu menyatakan iya atau tidak atau apa yang lainnya. Nah, kemudian prosedur penggunaan statistik. Ini prosedurnya, ini kita juga sudah bahas gitu ya. Prosedurnya kita sudah bahas. Di antaranya adalah ini. Arti dan jenis data. Tadi itu data ada data kualitatif dan data kuantitatif. Kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk sifat, bukan angka. Tadi contohnya kuesioner. Kuesioner dalam bentuk sifat. Atau menyatakan gantung kuesionernya, nyaman atau tidak nyaman apabila kita akan menganalisis kenyamanan transportasi misalkan, atau kenyamanan pejalan kaki dalam trotoar misalkan. Tapi kan bentuk kuesionernya nyaman, nyaman sekali, kurang nyaman, tidak nyaman gitu, atau apa gitu. Nah, ini berarti dinyatakan dalam bentuk sifat bukan angka. Itu yang dimaksud dengan kualitatif. Tetapi untuk mampu diselesaikan menggunakan statistik, dari kualitatif kita harus rubah menjadi sebuah angka. Dengan cara bagaimana? Caranya membuat skor, atau kita membuat ranking, atau membuat persentase, pembobotan dari bentuk-bentuk sifat tadi gitu ya. Nah, sedangkan data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Contohnya adalah data tadi yang ada di saya. Tanpa punya data itu termasuk data kuantitatif. Kalau data kuantitatif karena sudah berbentuk angka, maka selanjutnya tinggal kebutuhan kita. Kita mau apakan data tersebut? Apakah kita mau jadikan sebuah data untuk analisis, untuk membuat sebuah rumus,
atau model atau untuk apa keluarnya. Maka dari itu dalam materi-materi sebelumnya penyajian data dan pendataan itu sangat penting dalam hal ini dalam mata kuliah. Oke, kemudian selanjutnya kelompok data bisa diurutkan sesuai dengan cara perolehannya. Dan cara perolehannya, data bisa disebut dengan data primer, bisa juga data sekunder, bisa juga data tertiary, gitu ya. Ini sudah dibahas sebelumnya. Kemudian selanjutnya skala data. Ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Nah, kemudian tentang populasi ini hal yang menjadi sangat penting tentang populasi. Sudah gambarkan contoh populasi dan contoh sampel. Ini yang menjadi penting dalam pendataan. Yang selanjutnya, apakah data tersebut kita akan gunakan menjadi sebuah data dalam analisis statistik untuk menghasilkan sebuah rumus. Rumusnya rumus apa ya, kan tergantung hipotesis kita. Contoh, bisa saja kita akan membuat rumus baru analisis struktur kolom beton misalkan, kolom baja misalkan, kayu atau yang lainnya. Atau mungkin kita akan membuat rumus menggunakan analisis statistik, rumus untuk menganalisis pondasi. Nah, rumus pondasi itu Meyerhof, Terzaghi, Skepton itu sudah sangat lama dan sampai sekarang belum ada yang memperbaharui itu. Kenapa tidak gitu? Selama ini belum ada yang membuat rumus baru menggunakan statistik. Kenapa orang jarang melakukan itu? Pada umumnya orang akan kesulitan dalam pendataan. Pada umumnya. Tapi bagi orang-orang yang sudah berkecimpung di dunia konstruksi, itu pendataan itu bukan hal yang sulit. Biasanya kelemahannya, orang yang tidak punya pengalaman di dunia konstruksi, di lapangan, mempunyai teori yang banyak, tetapi pendataan sangat lemah, tapi yang punya pengalaman di proyek banyak kebalikannya. Punya data banyak, tapi bingung data ini mau diapain. Nah, walaupun punya data juga kita harus jelas juga, harus tepat juga cara menyimpan datanya atau cara menyajikan datanya. Makanya sebelumnya di materinya kita bahas tentang penyajian data. Ini tentang populasi. Nah, yang tidak kalah penting setelah kita paham tentang populasi adalah tentang metode penarikan sampel. Jadi, untuk bisa dijadikan sebuah rumus, analisis kita bisa dijadikan rumus dan bisa diakui oleh khalayak umum, maka metode penarikan sampelnya harus sesuai dengan metode yang benar. Nah, ini menjadi sangat penting, ini cara penarikan sampel. Populasinya berapa, jumlah data yang harus kita kumpulkan berapa. Berapa jumlah data yang harus dikumpulkan berarti tergantung dari metode penarikan sampel. Contoh di sini ada sampel probabilitas dan sampel non-probabilitas. Penarikan sampelnya ada penarikan sampel acak sederhana, penarikan sampel acak terstruktur, penarikan sampel klaster. Yang non-probabilitas ada penarikan sampel sistematis, ada penarikan sampel kuota, ada penarikan sampel eksklusif. Nah, makanya kemarin saya berikan latihan-latihan bagaimana cara menentukan jumlah sampel. Lesson 6 kemarin saya berikan tugas bagaimana menentukan sampel sistematis dan sampel apa yang satunya. Nah, yang satu sebagian besar benar jawabannya, tapi yang penarikan sampel sistematis sebagian besar salah cara menghitungnya. Ada beberapa juga yang benar.
Seingat saya ada Sofa Lailatul Ma'rifah, ini yang sampel sistematis benar cara hitungnya. Nah, yang lain sih banyak yang salah nih cara Ujang Erwan benar. sistematis. Nah, ini menjadi sangat penting di sini ya. Jadi kita bisa menghasilkan rumus atau apa sesuai dengan keinginan kita dengan syarat kita bisa mengumpulkan data dan jumlah data yang kita kumpulkan itu sesuai dengan metode-metode yang berlaku. Kenapa kita harus mengumpulkan data itu sesuai dengan metode yang berlaku? Karena jika data yang kita kumpulkan tidak sesuai dengan metode-metode yang berlaku, itu hasil output analisisnya bisa salah. Maka outputnya bisa menyesatkan. Contoh, menghasilkan rumus tadi yang saya contohkan, rumus untuk memprediksi jumlah kebutuhan material. Rumusnya bisa salah itu, errornya bisa tinggi gitu. Nah, jika penarikan sampelnya salah, tapi jika penarikan sampelnya sudah benar, maka kemungkinan besar outputnya atau hasil rumusnya juga akan benar. Dan tergantung probabilitas yang akan kita inginkan berapa probabilitasnya, atau tingkat errornya berapa, standar error dari rumus yang kita hasilkan itu berapa. Nah, dalam dunia teknik sipil atau dalam dunia statistik, pada umumnya standar errornya itu dibuat maksimalnya 5%. Jadi rumus yang dihasilkan itu kemungkinan akan error 5%. Entah kekecilan, entah kebesaran. Kurang lebih pada umumnya 5% errornya. Sama saja kayak statistik, kayak menghitung cepat hasil pemilihan umum. Nah, biasanya kan menentukan standar errornya yang digunakan berapa. Kadang ada yang 2%, ada yang 2,5%, ada juga yang 5%. Nah, akurat atau tidaknya prediksi itu, karena untuk memprediksi terhitung cepat, nah, itu kan untuk menghitung secara cepat nanti pemenangnya siapa. Nah, berarti keakuratan prediksinya tergantung metode penarikan sampelnya. Metode penarikan sampelnya benar atau tidak. Kemudian mengklasterkan sebuah sampelnya benar atau tidak. Nah, harus diklasterkan. Contoh kalau rumah, contoh materi kita rumah, klaster rumah itu ternyata ada rumah sederhana, ada rumah menengah, ada rumah mewah, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh klaster. Sehingga misalkan kita akan membuat rumus untuk memprediksi biaya, kalau sampelnya adalah sampel rumah menengah, maka apabila digunakan untuk memprediksi biaya pembangunan rumah mewah, maka akan error, itu nggak akan bisa. Karena sampel yang kita gunakan adalah sampel rumah sederhana. Atau sebaliknya, sampel yang kita gunakan adalah sampel rumah mewah. Ya tentu kalau kita gunakan rumus yang untuk memprediksi biaya rumah sederhana, ya errornya akan tinggi. Nah, itu yang dimaksud. Maka kita perlu mampu dalam hal ini, kita harus mampu mengklasterkan. Kemudian setelah kita klasterkan, kita harus menggunakan metode-metode penarikan sampel yang benar, sehingga jumlah data yang kita analisis untuk menghasilkan sebuah rumus itu benar dan bisa akurat. Nah, dalam sesi-sesi selanjutnya baru saya akan sampaikan bagaimana cara analisis regresi menggunakan Excel. Pertama-tama saya akan menggunakan Excel karena pada umumnya semua punya Excel ya. Selanjutnya kita akan menggunakan SPSS. Kenapa menggunakan SPSS? Karena statistik yang komplit ada di software SPSS untuk statistik. Kalau pakai Excel itu batas. Contoh analisis faktor. Analisis faktor itu menggunakan Excel kita nggak bisa. Nah, bisanya menggunakan apa? Menggunakan SPSS. Nah, itu ya. Ini contoh sampel penarikan sampel acak tata proporsional seperti apa, contoh seperti ini. Nah, kemarin sudah pada benar ya tugasnya yang ini
walaupun tetap saya mengidentifikasi yang copy paste dari teman-temannya. Secara umum semuanya benar, mudah-mudahan yang copy paste pun benar-benar memahaminya. Metode dan distribusi sampling ini, distribusi sampel rata-rata, distribusi sampel proporsi, distribusi sampel selisih rata-rata, distribusi sampel selisih proporsi, dan lain sebagainya. Dengan rumus-rumusnya kita bahas. Memang kita kalau menggunakan model matematik cukup mengernyitkan dahi ya. Kita harus berpikir keras. Tapi ini adalah logika-logika awal yang perlu dibangun. Sebelum saya ke aplikasi, nah tentunya dasar-dasar matematiknya itu dari mana, seperti apa, itu harus disampaikan terlebih dahulu. Agar ketika kita menggunakan aplikasi, kalau menggunakan aplikasi kan tiba-tiba muncul output analisis, cara hitungnya bagaimana kita nggak tahu gitu. Nah maka secara mendasar, oh ini seperti ini rumusnya. Jadi ketika nanti ada output analisis, oh itu dasar hitungnya adalah seperti ini gitu ya. Nah kalau menggunakan aplikasi itu nanti tiba-tiba muncul outputnya. Standar deviasinya tiba-tiba muncul, rata-ratanya atau mean-nya rata-ratanya tiba-tiba muncul gitu. Kemudian probabilitasnya tiba-tiba muncul gitu. Kita tidak tahu cara hitungnya bagaimana. Nah, maka di sini kita harus memahami, oh logikanya adalah seperti ini. Nah ini juga contoh distribusi sampel proporsi, rumusnya seperti ini. Dan dalam materi telah saya berikan contoh-contoh soal dan penyelesaiannya. Ini juga sudah. Oke. Adalah hal-hal penting dalam mata kuliah statistik dan probabilitas. Ya. Tentu kalau kita harus bahas secara detail tentang statistik dan probabilitas ini, tidak cukup cuma satu semester, ya, tidak cukup sebetulnya. Kenapa? Karena kalau kita harus bahas secara mendetail, itu harus satu jurusan sendiri itu 4 tahun sampai 4 tahun. Maka S2 itu ada khusus, S2 itu jurusan statistik. Memahami logika-logika matematik agak pusing itu memang kalau manualnya gitu ya. Tapi kalau sudah masuk ke aplikasi nggak terlalu pusing sebetulnya. Kenapa? Karena outputnya udah muncul, kita tinggal menginterpretasikan. Itu gambaran secara umum mengenai mata kuliah statistik dan probabilitas. Maka dalam hal ini penekanan dari saya adalah bagaimana, karena kita pada akhirnya S1 ini kita harus melakukan penelitian ya, walaupun program kita itu ada 3 pilihan, ada research, ada student exchange, kemudian ada juga internship gitu ya. Tapi manapun yang dipilih oleh kita, tetap di semester akhir itu ada tugas akhir, yaitu skripsi. Skripsi itu apa? Ya penelitian. Maka dari itu, pertama, statistik dan probabilitas ini bisa saja kita jadikan metode dalam penelitian kita, ya, bisa kita jadikan dasar metode dalam penelitian kita. Berarti kita harus pahami betul itu populasinya bagaimana, kemudian metode penarikan sampelnya bagaimana, berarti jumlah data yang harus kita kumpulkan berapa, dan hipotesis kita apa, berarti variabel-variabelnya atau data-datanya harus berupa apa yang harus kita kumpulkan. Nah itulah kita harus berpikir ke arah sana saat ini semasa kita masih di bangku kuliah. Tapi kalau kita sudah di dunia kerja, kan misalkan kita jadi estimator, kalau kita menjadi estimator,
kita perlu menghitung cepat. Oh, ini proyek ini perlu semennya berapa? Perlu pasirnya berapa? Perlu splitnya berapa? Perlu besi 16 berapa? Perlu besi 12 berapa gitu. Perlu tukang kayu berapa? Perlu tukang besi berapa? Perlu tukang cat berapa? Perlu keneknya berapa? Memang sudah ada metode untuk menghitung itu. Misalkan kita menggunakan analisa harga satuan pekerjaan SNI. Bisa saja memang. Tapi bayangkan waktu panjangnya dan rumitnya. Untuk mengetahui satu proyek itu membutuhkan semen berapa sak, ya, menggunakan analisa SNI. Perlu ada data gambar yang lengkap. Dari gambar kemudian kita prediksikan dulu volume pekerjaan berapa, lantainya berapa, slope-nya berapa, kolomnya berapa, ring baloknya berapa, volume dindingnya berapa, pasangan keramiknya berapa, dan lain sebagainya. Contoh, kita mau menghitung kebutuhan pasir. Dalam satu proyek yang menggunakan pasir itu pekerjaan apa saja? Pasang keramik pakai pasir, beton lantai pakai pasir, kolom pakai pasir, kemudian balok pakai pasir, selup pakai pasir, fondasi pun pakai pasir, pasangan bata pakai pasir. Jadi semua harus kita hitung, baru kita analisa, oh total kebutuhan pasirnya sekian. Bayangkan, cukup lama nggak itu menghitung itu? Sehari nggak bakal selesai itu. Minggu pun belum tentu selesai. Tapi kalau kita sudah membuat rumus, kayak tadi menggunakan statistik, hitung aja dari denah luas bangunannya berapa. Oh, 500 meter persegi. 500 meter persegi kalau kita sudah buatkan dalam setting dalam Excel, sudah muncul, oh kebutuhan tukangnya sekian, naiknya sekian, oh butuh pasirnya sekian, oh butuh besinya sekian. Nah, statistik ini untuk memudahkan hal itu. Kalau data-datanya ada dan telah kita lakukan analisis. Nah, itu ya. Itu memudahkan kita dalam dunia kerja. Juga di sini dalam bangku kuliah juga memudahkan kita dalam melakukan penelitian. Kita tinggal berhipotesis nih. Contoh, misalkan begini. Saya merasa menganalisis fondasi ini ribet, rumit, perlu ini, perlu itu, gitu. Saya bisa nggak ya membuat rumus yang lebih mudah? Misalkan variabel yang kita gunakan adalah tinggi bangunan, luas bangunan, kemudian kedalaman tanah dan jenis tanah. Variabelnya itu. Oh, maka kita bisa analisis, oh berarti lebar tapaknya harus sekian, atau kalau kita mau ininya adalah fondasi dalam, oh berarti kalau pakai tiang panjang terus tiang panjangnya segi 4 misalkan, atau segi 3, kedalamannya sekian dan sebagainya. Bisa nggak sih kita membuat rumus yang lebih sederhana? Bisa. Saya nyatakan bisa. Dengan cara bagaimana? Caranya pertama kita harus pahami terlebih dahulu variabel-variabel, rumus-rumus sebelumnya, variabel yang digunakannya itu apa untuk analisis fondasi ini misalkan. Dari variabel-variabel itu kemudian kita lakukan pendataan, didata oleh kita. Oh, di gedung ini Nusa Putra 6 lantai. 6 lantai itu jenis tanahnya seperti ini, lebar tapaknya sekian kali sekian, dalamnya sekian. Oke, satu kita punya. Kemudian yang lainnya sejenis lagi 6 lantai. Oh, di UMI misalkan. Oh, kemudian di mana lagi? Di mana? Nah, di data dari pendataan itu, kita kalau bangunan tinggi misalkan penelitiannya di Kabupaten Sukabumi, kan mudah tuh, masih jarang bangunan tinggi. Populasinya berarti kecil gitu. Bisa kita gunakan data sesuai populasi. Kalau populasinya sangat kecil. Tapi kalau populasinya sangat besar,
Misalkan rumah sederhana, populasinya kan sangat besar itu. Kita untuk menggunakan semua data rumah sederhana, mau berapa puluh tahun kita mengumpulkan datanya. Maka gunakan teknik penarikan sampel. Oh, berarti jumlah sampel yang harus kita gunakan jumlahnya adalah apa? Nah, seperti itu gambaran-gambarannya tentang statistik. Oke, maka dari itu saya berharap dalam mata kuliah ini semua mahasiswa akan bisa analisis statistik, baik analisis regresi maupun analisis faktor gitu ya. Kemudian kita juga harus mampu mendefinisikan variabel-variabel. Terutama di sini statistik itu kaitannya adalah dengan hipotesis. Hipotesis itu begini, menurut saya kalau saya mengetahui luas bangunan sekolah itu berapa, maka akan bisa diprediksikan berapa jumlah kebutuhan semen. Misalkan hipotesisnya seperti itu, berarti variabelnya apa? Variabelnya berarti luas bangunan sekolahan, kemudian jumlah penggunaan semen pada setiap ngebangun sekolahan sesuai luas bangunannya. Kenapa orang jarang melakukan itu? Datanya yang susah. Kontraktor mungkin punya data, tapi bisa nggak kita minta data ke kontraktor? Ini rumah ini luas bangunannya tipe 36 nih. Pakai semennya satu rumah itu habis berapa sih? Pakai besi berapa, habis berapa? Pakai pasir habis berapa? Mungkin nggak kontraktor ngasih data itu ke kita? Kalau contoh data saya, karena saya sebagai kontraktor, saya punya data sendiri, saya ngedata sendiri gitu. Tidak sengaja melakukan penelitian. Karena sekarang saya berkecimpung di akademisi, ya kenapa tidak? Itu saya jadikan sebuah data penelitian. Gitu. Awalnya tidak sengaja, kalau itu akan saya jadikan sebuah penelitian. Gitu. Karena saya kontraktor, ya saya data saja. Nah, itu adalah contoh. Maka masalahnya bagi akademisi, ya, masalahnya kenapa tidak membuat rumus yang sesimpel itu? Gitu. Kenapa tidak? Karena pendataannya yang sulit. Nah, orang lapangan punya data, ngerti cara analisisnya gimana. Nah, itu masalahnya ya. Itulah tentang statistik dan probabilitas. Selanjutnya, ternyata kita udah ini ya. Setelah ini kita lanjut ke PTM ya. Mau nggak mau karena kewajiban harus lab season, ke PTM lab season juga gitu ya. Oke, statistik saya rasa saya cukup. Silakan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Langsung Pak keluarnya yang gimana? Itu siapa yang ngomong nggak jelas saya? Ada yang mau ditanyakan ya terkait dengan statistik? Selamat malam Pak, apa saya boleh minta datanya? Apa siapa ini? Gimana? Apa saya mempelajari data punya Bapak tadi? Oh iya, nanti pas materinya sampai ke praktek analisis statistik, baik menggunakan SPSS maupun menggunakan Excel, itu akan saya kasih datanya. Kalau enggak, apa yang mau dianalisisnya nanti? Kalau nggak punya data, gitu. Nanti saya kasih. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Contoh-contoh datanya. Sebagai latihan lah, nanti saya kasih itu contoh datanya. Nah kalau yang data ya, tadi baik. kan saya sudah buatkan jurnal, udah dipublis juga jurnalnya itu di jurnal internasional. Itu menghasilkan rumus untuk memprediksi jumlah tenaga kerja. Ada juga rumus untuk memprediksi jumlah kebutuhan material. Tapi saya baru 2.
baru 2 tipe khusus untuk bangunan rumah sederhana dan kok yang lainnya belum, kan datanya nggak punya. Yang lain belum, misalkan kayak sekolahan, rumah sakit, gitu, gedung-gedung lain. Nah, kalau kita akan melakukan penelitian, berarti kita harus mengklasterkan dulu tuh itu bangunannya. Bangunannya untuk apa, berapa lantai sampai berapa lantai, itu kita klasterkan dulu. Ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih banyak, Pak. Wah, udah di absen belum? Belum. Ada berapa yang hadir? 30. Mau langsung di absen atau siapa yang mau mendata saya? Saya mati. Saya bisa dibantu mendata ini yang hadir? Atau saya screenshot dulu lah? Screenshot dulu, Pak. Buat UTS statistik. Kak, gimana Pak? Sebelum screenshot, yang lainnya UTS. senyum. Ini yang jangan terlewat ya pertanyaan itu ya. Sebentar saya screenshot dulu ya. Kendataan apa? Oke, Ya, boleh dihidupin, dihidupkan Bro. videonya, boleh boleh keluarkan senyum Boleh manisnya. Screenshot dulu untuk mendata absen ya. Salam. Sudah tersopa senyum betul. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, nanti saya tinggal input ya dari screenshot ini kan ada nama-namanya semua. Kecuali ada yang pakai nama palsu, ada yang pakai nama palsu enggak? Ada. Keluar dulu apa gimana Pak? Ya nanti keluar linknya beda, linknya harus pakai yang mata kuliah TM, jangan pakai link ini. Oh iya Keluar benar dulu, Pak. istirahat dulu berapa? Oh iya siap Pak, terima kasih. Iya Pak, istirahat dulu Pak. Soalnya lagi di jalan dulu Pak. Ini UTS gimana UTS. dulu Pak? UTS itu sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita online menggunakan link Sumo. Ada 3 yang bisa kita untukkan dalam UTS. Ada pilihan ganda. Jika pilihan ganda minimal 50 soal, atau bisa esai. Kalau esai minimal 5 soal, atau UTS begini project. tahun Jika berapa ya? project minimal 1 soal. Tapi kalau project walaupun 1 soal biasanya agak berat, apalagi terkait statistik, pasti kaitannya dengan data. Ini isai nih Pak, saya Testing apa? ke depan Hey. apa ya? Saya nggak stres kalau pilihan ganda. Aduh, Pilihan ganda itu bukan tipe mahasiswa, itu untuk SLTA ke bawah itu pilihan ganda itu. Mahasiswa itu harus berpikir gitu. Kalau pilihan ganda itu nggak berpikir juga bisa terisi. Ibu Aris itu. Malas mikir hitung kancing kalau pilihan ganda itu. teka-teki silang. Tipe Aris Nah, Bang. lebih baik esai aja ya. Teteh sopa senyumnya manis. Dion senyumnya payut. Lebih baik esai 5 soal ya. Esai 5 soal berarti terkait dengan apa kisi-kisinya. Nah, kita kan e-learning itu biasanya kan baru 5 kali gitu. Berarti nggak akan jauh dari itu. Gas pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, kelima apa. Paling angka-angkanya yang beda gitu. Skemanya kurang lebih begitu gitu. Hanyalah. Nah, sangat jelas ya kisi-kisinya. Biasanya masalahnya waktunya Pak, kadang-kadang di semua kan terbatas. Oke. Orang sibuk, Bos. Paham Ya, benar. karena Arjuna. yang namanya ujian itu pasti dibatasi waktu gitu. Sama kita di sesi ini juga
sama dibatas waktunya seminggu. Cuman kalau ujian pasti lebih pendek waktunya. Biasanya antara 60 menit atau 90 menit. Biasanya kalau dosen biasanya mengusulkan mohon yang ini waktunya diberikan sekian menit. Gitu. Tergantung dari bobot soal yang diberikan oleh dosennya biasanya. Kalau agak sulit, kirakan ini perlu waktu yang panjang, biasanya dosennya mengusulkan mata kuliah ini waktunya sekian. Gitu. Yang penting itu yang jangan sampai telat itu pada saat masuk kita jangan telat. Kalau telat maka waktunya tinggal sedikit gitu. Nah itu sudah tersistem, nggak bisa dirubah sendiri-sendiri, nggak bisa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mulai kuliah produktif kapan Pak? Apa? Kuliah offline kira-kira kapan ya Pak? Semoga saja COVID-nya segera selesai. Kita juga udah kangen ini, belum nggak pernah ketemu, udah berapa lama? Iya ini, Pak, kangen Pak, belum ketemu Bapak, udah lama. Saya Warung juga tutup berharap Pak Kasihan. sudah offline kita kuliah bertatap muka, ketemu, saling tegur sapa gitu. Mie ayam kantin Apa? buka. Enggak ya? Ada tegur Sekarang sopa kan ini, Pak. permasalahannya kan peraturan dari Kemendikbud dilarang untuk menyelenggarakan perkuliahan secara tatap muka, harus online. Sampai kapan? Ya saya belum tahu. Nanti nunggu keputusan dari Kemendikbud. Kalau Kemendikbud sudah membolehkan, ya kita kuliah secara offline. Kuliah outdoor Kalau aja kita Pak. melanggar, nanti kena sanksi kita, kampus kita repot kita. Udah kena sanksi repot. Orang saya Mudah-mudahan ya, Pak. teknik sipil, saya kepingin segera akreditasi internasional, kena sanksi, wah tambah repot saya nanti. Tapi kemarin demo nggak apa-apa Pak. Ya, demo kan tidak diinstruksikan, itu mahasiswa. Siapa yang menginstruksikan demo? Dosen mah kalau bisa melarang, jangan demo. Cuman kan punya hak masing-masing mahasiswa itu, jadi nggak bisa ngelarang. Nggak ada yang menginstruksikan suruh demo tuh, nggak ada. Iya. Nah, Dion Kemarin gara-gara beas. demo akhirnya di kampus ditulisin Kebagian. sepanduk dilarang masuk ke area kampus. Gara-gara apa? Gara-gara mahasiswa kita banyak yang ikut demo itu. Jadi menjaga karena Emang Pak. berkecimpung dengan orang yang banyak, kita kan nggak tahu kondisi setiap individu gitu. Iya. Nah itu adanya spanduk ditempel di kampus itu, mahasiswa atau siapapun dilarang masuk kecuali gitu ya, di hal-hal tertentu. Itu sebetulnya berawal dari adanya demo itu. Cukup ya. Iya, Nanti yang PTM Sampai masuk ketemu di lagi PTM. di Adlink yang PTM ya. Saya akan buka lagi. Cuman kita istirahat dulu beberapa saat ya. Ya, Pak, mau sholat dulu yang Pak. saha eta. Bari nyanyi tuh Bun. Apa? Kenapa? Aduh. Pak Haji, Jangan damang demo, Pak Des. Haji. Kasih waktu buat sholat sana Pak. Ya. Pak Edwin hadir Pak. Berapa menit kita? 15 menit istirahatnya atau berapa? Ya Pak, beli kuota dulu Pak. Beli kuota Pak. dulu Pak, Lagi habis di kuotanya. jalan Pak. 15 menit ya? Iya ada. 15 menit ya? Ya Pak. Kuotanya yellow, jadi harus beli lagi. Oh ya silahkan beli dulu. Catering Pak. Saya pakai wifi, jadi selama wifi-nya nggak Saya pakai bermasalah. yellow Pak. Aduh. Masih menunggu Ada ya. kuota subsidi. yellow. Kuota tip. Kalau gitu di statistik dan probabilitas sesi ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cara mendapatkan kuota gratis gimana Pak? Wabillahi taufiq. Apa? Kuota gratis. Kota itu kita sudah mengusulkan, semua sebetulnya kita usulkan.
teman-teman, ternyata yang dapat kuota gratis itu, coba sebentar saya jelaskan. Ternyata yang dapat kuota gratis itu adalah nomor yang terinteraksi dengan KTP, nomor yang terdaftarkan di KTP itu yang dapat. Jadi yang ganti-ganti nomor kemungkinan besarnya nggak dapat. Saya juga ada salah. Nomor yang awal sudah benar itu sesuai KTP. Saya ganti nomornya nomor yang simpati. Nggak dapat juga saya. Sebetulnya dosen juga dapat. Tentu Pak kita nggak lihat. Saya pakai ya lupa gimana ini. Berita lo. Itu ya tentang kuota gratis ya. Oke, sesi ini saya akhiri ya, nanti kita lanjut di PTM ya. Iya Pak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dion gak ganteng nak.